Redmi Watch 5 Active, sebuah smartwatch dari Redmi yang terbilang low budget ya, di harga 400 ribuan. Sebenarnya smartwatch ini udah 1 tahun yang lalu punya loh, dan full videonya juga sudah tayang ya. Tapi yang waktu itu warnanya adalah hitam, dan kali ini saya bawakan yang warna putih. Kenapa saya bisa bawakan lagi smartwatch Redmi Watch 5 Active ini di tahun 2026? Karena saya lihat untuk di analitik video Redmi Watch 5 Active ini banyak yang mencari dan masih banyak peminatnya, bahkan sampai menjadi 3 video terbaik di channel saya. Padahal setahu saya untuk Redmi Watch 5 Active ini di bagian layarnya dia masih menggunakan panel LCD ya, belum AMOLED. Memang kalau saya perhatikan yang menarik ini di bagian layarnya yang cukup besar ukurannya dan kecerahan brightness-nya. Ini untuk di indoor saya pakai yang paling terendah ya, saya tidak naikin sama sekali untuk level brightness-nya karena di indoor ini kecerahannya benar-benar mantep banget. Dan saya coba tes untuk di outdoor dengan Huawei Watch Fit 3. Layarnya ini masih bisa terlihat walaupun memang beda kualitasnya ya dengan AMOLED dari Huawei Fit 3. Harganya juga udah beda sih, tetapi masih bisa terlihat dengan baik. Memang bukan di sunlight ya. Lalu ketika saya pegang dan saya gunakan, ini smartwatch benar-benar ringan pakai banget ya, walaupun ukurannya yang besar. Kalau ditimbang tanpa strap aja ini 30,3 gram beratnya. Ini ringan banget dengan full strap di 44,4 gram. Nggak nyampe 50 gram ya, mantep banget. Kemudian di bagian frame, case-nya ini menggunakan aluminium alloy, belum stainless steel, mengingat harganya juga yang murah sih ya. Finishingnya dia model matte finish, bukan yang glossy, jadi aman terhadap ciplakan jari ya. Nah, yang udah pernah saya bahas juga di video sebelumnya 1 tahun yang lalu, untuk strap dari Redmi Watch 5 Active ini menurut saya pribadi ini saya kurang suka ya, karena dia modelnya seperti si Apple yang diselipin ke dalam. Bedanya kalau Apple Watch itu benar-benar smooth banget ketika digunakan atau dipakai, tapi ini agak ribet ketika kita mau install atau memakai smartwatch ini secara buru-buru. Di UI-nya sendiri dari HyperOS ini bagus ya, smooth, ringan, dan pastinya juga irit daya. Watch face pilihannya cukup banyak di aplikasinya Mi Fitness ya. Tapi ketika saya download ini tidak bisa menginstal banyak pilihan watch face ke smartwatch-nya, jadi harus bergantian nih. Atau tidak bisa menampung banyak pilihan watch face, jadi harus dihapus salah satunya. Untuk daya tahan baterainya sendiri dari Redmi Watch 5 Active ini menurut saya sih ini cukup juara juga ya, cukup irit. Daya tahan baterainya tidak seperti smartwatch 400 ribuan kebanyakan. Mungkin yang bisa bikin baterai ini awet di bagian layar karena dia belum AMOLED ya pastinya, jadi tidak ada always on display, dan fitur-fiturnya juga menurut saya ini tidak terlalu banyak banget. Untuk fitur kesehatannya seperti biasa, dia ada heart rate monitor yang bisa berjalan 24 jam non-stop dan bisa disetting sih. Kemudian SpO2 juga tersedia di sini yang bisa sama ya seperti heart rate. Lalu stress level juga ada. Fitur Bluetooth call udah pasti tersedia di Redmi Watch 5 Active. Saya coba tes menggunakan aplikasi dari WhatsApp, jadi WhatsApp call ya. Kalau saya lihat bisa menampilkan panggilan masuk dari WhatsApp, tetapi ketika saya tes untuk mengangkat telepon langsung dari WhatsApp ini tidak bisa mengangkat ya. Jadi langsung dia off atau berhenti sendiri gitu. Entah kenapa bisa begitu. Mungkin buat teman-teman yang sudah memakai Redmi Watch 5 Active ini apakah bisa menggunakan WhatsApp call dari smartphone seperti Android? Saya tes ini di Samsung ya. Lalu apakah worth it di harga 400 ribuan di 2026 ini Redmi Watch 5 Active? Dan kali ini saya rekomendasikan beberapa smartwatch pilihan dari saya pribadi ya. Ini harganya juga mirip-mirip di 400 ribuan. Yang pertama kalau saya lihat ini ada Itel Apex N10, layarnya sudah memakai Gorilla Glass, AMOLED, dan ada built-in GPS. Full videonya juga nanti bisa cek di deskripsi video ini linknya. Itel Apex N10 ini launching sekitar 6 bulan yang lalu ya, ini tidak sampai setahun sih. Honor Choice Watch 2E ini sekitar 7 bulan yang lalu. Layarnya juga sudah AMOLED dengan brand dari Honor nih, tapi dia belum built-in GPS. Kemudian ada Advan W1, ini layarnya mantep banget nih, sudah AMOLED dengan 1000 nits di 400 ribuan juga, yang terlihat model desainnya mirip-mirip seperti Galaxy Watch 8 Classic saya yang harganya itu bisa 5 jutaan. Nah, ini launchingnya sekitar 1 tahun yang lalu ya. Mirip-mirip seperti Redmi Watch 5 Active. Kemudian kalau kamu pengen punya smartwatch jumbo, baterainya 700 mAh dengan layar 1,9 inch, mungkin bisa lirik si City Jungle Neo 6 kalau masih ada ya produknya ya. Ini sudah 1 tahun yang lalu juga nih. Cuma layarnya kalau saya perhatikan dia belum AMOLED dan tidak built-in GPS. Jadi selling pointnya ini yaitu baterai yang besar dan layar yang besar aja sih. Mungkin buat teman-teman ada masukan rekomendasi smartwatch pilihannya pribadi ya, bisa tulis di kolom komentar.
meter, tetapi dengan harga yang mirip-mirip di 400 ribuan gitu. Kalau kamu berlengan kecil, kemarin itu sehabis review saya ada jual loh, Huawei Band 11 Pro ya, yang udah GPS, saya lepas di 500 ribuan. Dan seperti biasa setelah video ini tayang, smartwatch atau produk yang bekas saya review, saya akan jual kembali di lapak saya. Nanti bisa dicek aja. Kesimpulan dari saya pribadi tentang smartwatch Redmi Watch 5 Active di 2026. Yang pertama udah pasti di bagian layar ya. Layar udah di 2026 gini, ini belum AMOLED, pastinya tidak ada always on display. Mungkin yang menjadi catatan kelebihannya, walaupun dia belum AMOLED, kecerahan brightness-nya di indoor ini cukup terang, smooth pula, ringan ya untuk UI-nya. Jadi ketika di touch gitu dia punya layarnya cukup sensitif. Lalu yang saya kurang suka juga di bagian bezelnya. Terlihat untuk di bagian dagunya lebih tebal dibanding bezel atasnya ya. Ini tidak simetris. Kemudian juga WhatsApp call dari aplikasi WhatsApp, saya tes ini tidak bisa mengangkat telepon langsung dari smartwatch-nya. Sayang banget, padahal untuk konektivitasnya bagus, lancar, tetapi ketika mau mengangkat telepon dari aplikasi WhatsApp dia tidak bisa. Kemudian strap, ini juga saya kurang begitu suka ya. Ini pendapat saya pribadi. Jadi kalau buat teman-teman yang suka dengan strap model ini ya nggak masalah aja sih. Smartwatch ini lebih cocok buat kamu yang sama sekali belum pernah pakai smartwatch ya. Pengen nyobain smartwatch dari Redmi itu seperti apa. Yang harganya paling termurah mungkin ya. Ini menurut saya cukup murah di harga 400 ribuan. Apalagi nanti kalau di tanggal kembar bisa dicek ulang. Siapa tahu bisa dapat di harga di bawah 400 ribu sih harusnya. Kalau buat kalian yang pecinta smartwatch bener-bener ya di 2026 ini mending pikirin sekali lagi karena layarnya ini belum AMOLED dan fitur-fiturnya sungguh basic, biasa aja gitu seperti smartwatch standar pada biasanya. Karena di harga 400 ribuan menurut saya pribadi lagi nih, untuk di harga 400 ribuan itu harga yang nanggung untuk sebuah smartwatch. Jadi pilihannya itu terbatas ya. Rata-rata zaman sekarang di 2026 ya, apalagi layarnya ini sudah pasti harus AMOLED, built-in GPS kalau bisa. Ya pastinya kalau yang mau akurat ya harganya pasti jauh lebih mahal sih dibandingkan dengan yang harga di 400-500 ribu ya. Oke, segini dulu mungkin yang bisa saya sampaikan dari smartwatch Redmi Watch 5 Active di 2026 warna putih nih. Kiranya saya Freddy dan nantikan video saya selanjutnya. Untuk yang request sorry banget tidak bisa buru-buru untuk mewujudkan permintaan kalian karena begitu banyak requestan, dan jika saya tertarik saya akan buatkan videonya untuk kalian. Saya Freddy and see you next my video. Bye.